Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita hari ini merayakan tubuh dan darah Kristus, maka pesan saya singkat satu, ya, dan ini bernas, artinya ini cukup untuk merenungkan semua yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Pesannya begini, saudari-saudara, kalau Anda sudah mulai malas ikut Ekaristi, kalau Anda sudah mulai hitung-hitungan ya untuk mengikuti misa, katakanlah ini dalam dirimu sendiri. Katakanlah ini ya, sebuah frase yang membuat kita semakin sadar, oh iya, jangan saya malas ke gereja. Jangan saya malas ikut misa, jangan saya hitung-hitungan juga kalau mau misa. Frasanya begini, katakan, nyanyikan dalam hati Anda, kalau Anda mulai seperti itu. Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu, Yesus. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa aku memilih untuk berpisah? Katakan itu dalam hatimu, ya. Katakan bahwa tak segampang itu ku mencari penggantimu, Yesus. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Kau tahu betapa besar cinta. Kita itu mengusahakan. Saya tahu kita semua berjuang untuk ikut dalam perayaan Ekaristi, dalam misa. Perjuangan yang paling nyata adalah misalkan, saya harus misa tadi pagi jam 7 di sini, ya. Tapi masalahnya jam 2 itu ada final Liga Champion, ya. Dan yang main final adalah tim favorit saya. Saya nonton selesai jam 5. Ya. Kalau saya hitung-hitungan, kalau saya males, ya. Tapi saya nggak mungkin males juga. Kalau saya males nggak ada misa nanti jam 7, ya. Dalam artian kalau itu ke gereja nggak ya? Mungkin kalau ada umat yang demikian pagi, masih ngantuk, udah tidur aja lah, ya. Ke gereja mau niat, aduh masih ada kerjaan, Romo. Saudari-saudara, kalau kita sudah malas, kita sudah hitung-hitungan untuk ikut dalam perayaan Ekaristi, katakan itu, kita nggak gampang loh ikut Ekaristi. Setelah pandemi ini, ya, kita baru merasakan kembali, oh ya, tinggal datang saja. Dulu ketika pandemi nggak gampang sama sekali. Ada kuotanya, harus daftar, harus terdata sebagai umat paroki, ada jadwalnya 2 minggu sekali. Semua itu dibuat supaya apa? Supaya tetap ada paling tidak pelayanan sakramen Ekaristi. Bahkan setelah waktu berkembang, lalu bagaimana caranya supaya umat ini yang ikut misa dalam streaming di rumah masing-masing itu mendapatkan komuni. Maka dikirimkan, diambil oleh petugas. Perjuangan kita nggak gampang untuk ikut dalam Ekaristi. Dan itu digambarkan dalam bacaan pertama bagaimana bangsa Yahudi itu juga gak gampang akhirnya menjadi bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan dikatakan di sana mereka dalam kelaparan, mereka di dalam ketidakjelasan. Bahkan dikatakan, jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Perjuangannya gak mudah ikut Ekaristi, ikut misa itu. Kita kadangkala diuji juga oleh Tuhan Allah untuk ikut. Saudari-saudaraku terkasih, ya, dengan kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, kadangkala kita diuji Tuhan juga, seperti bangsa Israel.
yang dibuat lapar. Ketika dibuat lapar, sungguh-sungguh lapar, nggak ada makanan, nggak ada air, mereka tetap setia nggak sama Tuhan Allah? Dan pada akhirnya mereka tetap setia menjadi umat Allah. Dan akhirnya apa? Di situ ada hujan panah, roti yang turun dari surga. Akhirnya mereka nggak lapar lagi, mereka makan. Kita juga kadangkala diuji dalam hidup kita sampai ke titik atau limit batas kemampuan manusia. Minggu lalu itu saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu wakil komandan di Cijantung, sharing bagaimana dia sebagai pasukan khusus itu berlatih dan dilatih sampai melampaui keterbatasan, limit batas manusia. Ketika harus berenang, ketika harus latihan menembak, ketika harus latihan di hutan, ketika harus terjun payung, macam-macam latihan yang membuat dia sampai ke limit atas kemampuan manusia. Kita juga kadang-kala diuji sama Tuhan Yesus. Beda-beda ujian kita. Ujian yang terakhir saya alami adalah beberapa minggu lalu ujiannya adalah war tiket Coldplay, lalu nggak dapet, ya kan. Ujian selanjutnya datang lagi, war tiket Indonesia Argentina, nggak dapet lagi, ya. Itu ujian saya. Tapi kita semua punya ujian dalam kehidupan yang kadang-kala membuat kita nggak ngerti, membuat kita sampai ke batas limit diri kita sebagai manusia. Karena itu yang kita alami. Yesus juga mau menyatakan itu. Dengan apa? Dengan menjadi manusia. Coba bayangkan kalau Allah tidak pernah menjadi manusia. Dia nggak pernah bisa mempersembahkan tubuh dan darahnya. Dia juga nggak bisa merasakan keterbatasan manusia seperti kita. Dia pada akhirnya tidak bisa mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Tapi dia pilih masuk ke dalam dunia menjadi daging. Kita ingat doa Angelus. Yang ketiga, sabda telah menjadi manusia atau sabda telah menjadi daging. Punya keterbatasan. Yesus diuji juga. Buktinya di Taman Getsemani dia kan diuji. Di padang gurun juga diuji oleh iblis 3 kali. Maka kita semua punya ujian kadang-kala sampai ke batas limit kemampuan manusia. Lalu apa hubungannya dengan hari raya tubuh dan darah, Ekaristi yang mau kita rayakan setiap minggu bahkan setiap hari? Ketika kita sampai ke dalam batas limit manusia kita menyadari kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita lagi. Kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita punya, nggak bisa karena sudah sampai di limit atas. Tetapi dalam iman gereja Katolik, ketika kita sampai batas limit, kita berserah dan pada akhirnya tubuh dan darah Kristus itulah yang memberikan kekuatan, kenyataan hidup. Maka itu menjadi kekuatan. Dalam bacaan Injil dikatakan, diulang sebanyak 4 kali Yesus, kalau kamu makan dagingku dan darahku, kamu akan hidup kekal. Itu kan bukan bicara soal manusiawi kita lagi, tapi melampaui keterbatasan manusiawi kita, melampaui ujian yang bisa kita hadapi. Yaitu apa? Kita semua mengalami pasti sama, maut. Ketika kita berhadapan dengan maut, diuji maut, kadang-kala kita nggak bisa mengelak, pasti kalah. Tapi tidak berhenti di situ. Dengan tubuh dan darahnya dia katakan, kalau kamu makan roti yang turun dari surga ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi melampaui keterbatasan maut tadi, kita ditebus. Saudari-saudara, dengan keyakinan ini, dengan kenyataan rohani ini, kita mau senantiasa mencintai Ekaristi. Kita mau senantiasa merayakan dan menerima Yesus dalam hidup kita.
Karena ada dua bagian, Yesus yang bersabda dalam liturgi sabda, itu juga kita terima masuk dalam hati kita. Tapi bukan berhenti sampai di situ, tapi kita terima komuni nanti. Itu juga menyatakan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus dan ada kekuatan. Semakin sering kita ikut Ekaristi berarti semakin kita diperbaharui dalam hidup, bukan menjadi lebih buruk tetapi semakin menjadi baik. Tidak ada gunanya kalau kita ikut senantiasa Ekaristi mingguan tapi hidup kita enggak makin baik. Maka kita diajak untuk bersama-sama dengan tubuh dan darah Yesus yang telah dipersembahkan buat kita. Kita mau merubah dan senantiasa memperbaiki hidup kita masing-masing dengan caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Roh Kudus yang sama juga membantu dan menguatkan kita. Amin. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.